Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat dan kesempatan waktu sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran Matematika SMPIT Salman Al-Farisi. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca kalimat tasmiyah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait segitiga. Dan mungkin ada pembahasan yang belum selesai terkait dengan garis spesial yang ada dalam segitiga. Maka hari ini akan kita lanjutkan, sekaligus nanti kita akan lanjutkan pembahasan ke bidang datar segi 4. Oh iya, sebelumnya Ustadz mengingatkan kembali untuk yang belum remedi matematika untuk segera menyelesaikan remedinya ya. Karena nilai akan segera dikeluarkan dan jangan sampai ketika nilai dikeluarkan nilai kalian masih saja belum sesuai harapan, yaitu sesuai KKM yang ada. Oleh karena itu anak sekalian yang belum mengerjakan remedi segera untuk diselesaikan dan segera dikirimkan melalui Google Classroom yang sudah Ustadz siapkan. Oke, baik yang 7A maupun 7B. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Next, ini sudah ya, ini sudah. Nah, ini sekarang ke garis tinggi segitiga. Kemarin ini sudah ya, adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Gitu ya, contohnya adalah seperti ini. Itu diberikan juga cara menggambarnya. Ya, pertama membuat busur yang memotong sisi di depannya, kemudian membuat busur-busur kecil yang saling cross atau saling bersilangan. Gitu. Ini step-stepnya. Kemudian yang kedua adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut yang sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Contohnya ini ya, ini garis bagi. Jadi garis bagi itu bukan membagi sisi, tapi dia membagi sudut. Nah, pertama membuat busur yang memotong dua sisi yang mengapit sudut itu. Kemudian jangka dipindah pakunya dari yang pertama di titik A ini, kemudian di perpotongan dari kedua busur yang kita buat tadi. Kemudian perpotongan, jadi ada perpotongan yang kedua. Nah, itulah kita kemudian tarik garisnya. Ini boleh dirubah, nggak apa-apa, boleh dirubah jangkanya. Yang penting ketika membuat yang satu dengan yang lain itu jangan dirubah antara di titik potong 1 dengan AB maupun dengan yang titik potong 2 yang AC ini ya, itu jangan dirubah. Nah, ini step-stepnya sudah ada di sini. Tuh, nanti teman-teman coba untuk membuat ya di rumah ya, siapa tahu nanti membuat garis kan tadi udah ada di ini juga, ada di KD, maka siapa tahu itu bisa keluar pada saat ujian. Jadi miliki keterampilan itu. Kayak gitu ya. Oke, kemudian garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik-titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, yang ini baru adalah membagi sisi yang ada di depan sudut menjadi dua sama panjang. Namanya garis berat. Nah, garis berat itu membagi dua sisi sama panjang. Ini langkah-langkahnya ini ya. Lukislah busur lingkaran dari titik Y dengan jari-jari lebih dari setengah. Jadi lebih dari setengahnya. Setengah YZ. Kemudian hal yang sama juga di titik Z.
kemudian ditarik garis dari pertemuan tadi, pertemuan busur tadi, yang kemudian jadilah garis berat itu terakhir ditarik dari X ya, yang sudut di depannya, kemudian ditarik ke titik perpotongan antara garis yang ditarik tadi dengan sisi yang dipotong. Seperti itu. Yang terakhir adalah garis sumbu. Di sini garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, ini ya, garis berat tadi bedanya apa? Garis berat di sini adalah garis ya yang ditarik dari titik sudut ke tengah-tengah sisi di depannya. Gitu ya. Jadi dia adalah dari titik sudut kemudian ditarik ke titik tengah sisi yang ada di depannya. Nah, kalau garis sumbu di sini adalah dia hanya bertugas untuk membagi sisi sama panjang dan dia tegak lurus. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi itu enggak tegak lurus, yang ini itu pasti tegak lurus. Nah, step-stepnya ada. Jadi step-stepnya pun dia hampir sama kayak garis berat, cuman bedanya dia adalah tegak lurus. Gitu ya, anak-anak. Oke, itu garis sumbu. Jadi itu adalah garis-garis spesial yang ada di segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus. Sekarang keliling segitiga. Nah, keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Atau dengan kata lain bisa diartikan bahwa keliling itu ibaratkan kalian mengelilingi sebuah lapangan. Ketika panjang lapangan itu adalah misalnya 10 meter, kemudian lebarnya adalah 5 meter, maka kalau kalian mengelilingi lapangan itu, maka jarak yang kalian tempuh berapa? Yang pertama melewati panjang dulu. Panjang pertama 10. Kemudian melewati lebar pertama 5. Udah berapa? 15. Kemudian panjang kedua berapa? 10. 15 tambah 10 25. Ditambah yang terakhir adalah lebar yang kedua 5 meter. Jadi totalnya adalah 30 meter. Jadi gitu. Jadi ibaratkan kalian mengelilingi sebuah lapangan gitu. Jadi yang dihitung apa? Yang dihitung adalah sisi paling luar dari sebuah bangun. Itu ada keliling. Oleh karena itu, kalau segitiga, maka keliling segitiga ABC. Kalau yang ini bukan ABC ya. Ini KLM. Kalau KLM apa? Maka sisi K ditambah sisi LM ditambah sisi MK gitu. Jadi ditambahkan semua keliling yang ada, semua sisi yang ada, sisi paling luar. Yang dalam contohnya yang MN ini nggak usah ditambahkan ya, karena dia di dalam. Keliling itu hanya di sisi paling luar, gitu. Kemudian luas segitiga. Nah, ini yang paling ada dua ya luas segitiga. Yang pertama segitiga yang mempunyai tinggi. Nah, segitiga yang mempunyai tinggi. Tinggi itu apa sih tadi ya? Garis tinggi adalah garis yang berada tegak lurus pada suatu alas bangun datar. Kalau dia nggak siku-siku sudutnya, maka dia bukan garis tinggi. Nah, gitu. Maka luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ingat-ingat ya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang berada pada sudut 90 derajat dari sebuah sisi segitiga. Nah, untuk segitiga sama sisi nih, segitiga sama sisi luasnya beda. Luasnya adalah 1/4 S kuadrat kali akar 3. Akar 3 dari mana Ustadz? Dari penghitungan yang sudah dilakukan. Kesimpulannya adalah 1/4 kali S kuadrat kali akar 3. Gitu ya. Nah, S kecil ini adalah sisinya, gitu ya, sisi-sisinya. Nah, kemudian ada juga untuk segitiga sembarang, luas segitiga sembarang, di mana dia kadang-kala tidak mempunyai tinggi atau tingginya itu
susah ditebak. Maka caranya adalah kita tidak menggunakan tinggi, tapi kita menggunakan S besar ya, S besar. S besar ini apa? S besar itu adalah setengah dari keliling. Nah, kalau di sini digambarkan setengah kali A tambah B tambah C. Harusnya yang C yang di sini ya. Karena di sini di depan sudut C, yang A ini harusnya yang C, yang ini yang A. Oke, jadi A tambah B tambah C. Nah, ketemu nanti dengan S. Kemudian S itu nanti kita gunakan di sini, di luas ini. S kali akar itu ya, S kali S kurangi A kali S kurangi B, dan seterusnya. Tuh luas segitiga, jadi ada 3. Nanti dicari di buku masing-masing. Oke, sekarang kita masuk di segi 4. Ditentukan titik A, B, C, dan D. Jadi jika keempat titik tersebut dihubungkan secara berurutan, maka bangun A, B, C, D yang terbentuk merupakan segi 4. Jadi segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah garis. Atau bisa diartikan adalah segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Itu ya. Persegi panjang. Nah, sekarang macamnya apa tadi? Segi 4. Jadi persegi panjang itu adalah macam dari segi 4 gitu ya. Harap dibedakan. Segi 4 itu bukan hanya persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Unsur-unsurnya persegi panjang adalah ini ya, unsurnya sisi AB, BC, CD, dan DA. Gitu. Kemudian ada diagonal sisi. Ya, diagonal sisi. Diagonal yaitu adalah AC dan BD. Ini AC dan BD. Dan dan sudut yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Terus kalau ada pertanyaan, boleh nggak Ustadz kalau sudutnya CDO gitu? Boleh, tapi tetap dia yang tengah adalah sudut D. Gitu ya. Kalau DOC Ustadz boleh gitu. Ini ada sudut U, tapi yang ini adalah ini itu kayak imajiner. Jadi yang tengah itu dia tuh ibarat garis imajiner, yaitu dia nggak kelihatan. Artinya dia nggak kelihatan. Gitu ya. Tuh, itu persegi panjang. Kemudian sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama nih, panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Keempat sudutnya siku. Panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Jadi ini tuh kalau perpotongan di sini dia itu sudah membagi sama panjang. Jadi dia setengahnya ya. Tuh, itu sifat-sifat persegi panjang. Kemudian ke bangun yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sisinya sama. Jadi dia itu bangunan setengah persegi panjang gitu ya kayak. Jadi dia itu keempat sisinya itu sama panjang. Nah, sisi-sisi yang berhadapan pada persegi semuanya sejajar. Sejajar ya. Ini sejajar itu apa kemarin? Sejajar itu adalah dia sehadap. Nah, ini ke sana sama. Kalau mendatar semua, vertikal semua, itu namanya sejajar. Sifat persegi, nih keempat sisinya sama panjang. Ya, jadi keempat sisinya sama panjang. Kemudian keempat sudutnya siku. Nah, ini A, B, C, D. Kemudian kedua diagonalnya saling sama panjang, saling berpotongan, saling tegak lurus. Jadi ini tuh sebenarnya tegak lurus ya. Kalau di persegi panjang tadi dia tidak tegak lurus, tapi kalau di persegi bahkan diagonalnya ini pun dia perpotongannya tegak lurus sudutnya. Jadi 90 derajat gitu ya. Di satu titik dan membagi 2 sama panjang. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya bangun yang ketiga di segi 4 adalah jajar genjang. Adalah segi 4 yang memiliki tepat 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, sejajar genjang ini diibaratkan kayak persegi panjang peok atau penyok gitu ya. Jadi kalau kalian kardus itu kan kayak persegi panjang ya, kardus itu yang yang itu ya. Kemudian coba kalian tekan gitu.
nanti dia akan miring gitu dah. Nah, itulah akan terbentuk jajar genjang. Di satu sisi ya, misal di bagian yang lebar gitu, di bagian sisi kardus yang lebar dia akan miring dan dia akan terbentuk jajar genjang. Kayak gitu ya. Nah, dia punya tinggi. Nah, di sini lebarnya adalah jadi tinggi malahan gitu. Maka sifat-sifat jajar genjang ini sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu AB sejajar dengan CD. Nah, sejajar ini maksudnya tadi apa? Maksudnya adalah sehadap. Kalau mendatar semua gitu ya. Terus AD sejajar. Jadi simbol sejajar itu kayak gini ya. Ada garis miring 2. AD sejajar BC, AB sama dengan DC. AB sama dengan C. Jadi ini panjangnya sama. Panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, ini kok kayak sama Ustaz? Enggak, ya ini gambarnya kayak sama, tapi kalau jajar genjang yang asli dia DC-nya itu lebih panjang atau AB-nya lebih panjang. Yang penting sama panjang keduanya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A sama C ini sama besarnya. Misalnya ini 120, ini juga sama 120 gitu ya. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, berpelurus ini adalah kemarin berapa? Total 180 derajat. Maka kalau misalnya yang sudut C ini adalah dia misal besarnya adalah 130, maka yang B ini berapa sudutnya? Yang B ini maka 50 gitu. Yang penting dia total sudutnya yang berdekatan ya, yaitu D sama C, C sama B, B sama A, B sama C, dan seterusnya gitu ya. Totalnya adalah 180. Nah, kemudian kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini perpotongannya ini adalah dia di tengah-tengah, dia saling membagi 2 sama panjang kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat bisa disebut jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Nah, ini adalah kalau jajar genjang tadi persegi panjang penyok gitu ya. Kalau belah ketupat adalah dia persegi penyok. Nah, gitu. Jadi semua serba penyok kalau di belah ketupat sama jajar genjang. Gitu ya. Nah, artinya gitu. Jadi ngeleng-ngelengnya mudah. Gitu ya. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi keempat sisinya itu sama panjang. Jadi sama. Nah, dia ada kalau digambar di sini ada diagonal 1 itu yang mendatar, diagonal 2 itu yang vertikal gitu ya, yang lurus tegak lurus, yang berdiri gitu ya, yang vertikal. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Nah, di sini semua sisinya kongruen. Kongruen itu artinya apa? Sama. Semua sisinya kongruen atau sama. Terus sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi yang ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Ya, dia sehadap gitu ya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan kongruen. Nah, artinya apa? Sama panjang. Atau kalau sudut sama besar, maaf. Kalau sudut sama besar. Jadi yang sudut A ini pasti sama dengan sudut C. Sudut D ini sama dengan sudut B. Kemudian diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 ukuran yang sama ukuran. Nah, jadi dia membaginya ini dia sama ukurannya. Kalau misal DB ini adalah 30, maka karena dibatasi dengan diagonal yang kedua, maka misal yang tengah ini kita namakan DO. Maka DO ini tadi berapa? Kalau DB itu 30, DO-nya 15, OB-nya juga 15. Jadi dia sama ukurannya. Kemudian kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Kemudian jumlah ukuran 2 sudut yang berdekatan 180 derajat. Nah, gitu. Jadi di sini saling tegak lurus ya. Ya, ini tegak lurus. Membentuk sudut siku-siku.
Kemudian jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B ini totalnya adalah 180 derajat gitu. Sudut A tambah sudut B, sudut A tambah sudut A tambah sudut D, misalnya gitu ya. Sudut C tambah sudut B, sudut C tambah sudut D. Nah gitu. Artinya kalau dua ya, ingat ya, hanya dua. Kemudian layang-layang. Nah, di sini. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Nah, gitu. Jadi dia kayak gabungan. AD ini panjangnya sama kayak DC jadinya ya. Nah, AD sama DC, terus BA itu sama dengan BC. Nah, gitu. Jadi dia dari dua segitiga sama kaki yang alasnya itu berimpit atau sama panjang. Itu sifat layang-layang. Nih. Jadi kalau layang-layang itu, kalau kalian nih, bahkan kalian pernah main layang-layang ya pastinya ya di rumah ya. Atau kalian pernah lihat layang-layang lah. Tapi layang-layangnya yang nggak kayak sekarang ya. Sekarang itu kayak ada ini gambar naganya gitu ya, bentuknya kayak elang, bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya, macam-macam. Tapi ini layang-layang yang bentuknya masih biasa. Nah, main layangan gitulah biasanya ya. Sama kayak gitu. Nah, sifatnya apa? Yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Nah, sepasang jadi itu dua. Itu ya. Jadi masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Ini AD sama dengan DC. Kemudian AB itu sama dengan BC gitu. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang sama besar itu yang ini ya, sudut A sama sudut C. Nah, itu sama besar, sudut A sama sudut C. Kalau sudut D ini sama B itu beda. Yang sama itu cuma satu, yaitu yang A sama C aja. Itu sepasang A dan C. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, maksud sumbu simetri itu apa? Maksudnya adalah dia kalau misal ditekuk ya. Jadi kalau misalnya bentuk layang-layang ini kita tekuk, maka akan membuat garis tekuan. Nah, garis tekuan itulah yang dimaksud sumbu simetri. Nah, kalau di sini sumbu simetrinya yang mana? Yang DB. Karena kalau misal yang bagian kanan ini kita tekuk ke sini, maka itu akan pas, dan kalau kita tekan itu bisa membentuk garis ini ya. Garis lekuan, garis tekuan. Nah, itu yang disebut dengan sumbu simetri. Kemudian salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Nah, di sini yang diagonal itu yang dalam ini ya, yang dalam AC dan DB itulah diagonal. Nah, AC ini dipotong ya oleh diagonal DB ini, itu tuh sama panjang. Jadi AO sama OC ini sama panjang. Tapi untuk DO dan OB itu tidak sama panjang, cuman satu aja, yaitu diagonal AC. Gitu. Yang sama panjang itu hanya di AO dan OC. Kemudian trapesium. Nah, di sini bentuknya kayak gini ya. Yang ini ada tingginya, yang ini lengkap. Yang lengkap itu yang ini, yang HGFE ini lengkap. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Nih, pada trapesium ABCD ini ya, contohnya AB dan CD itu disebut sisi sejajar, sedangkan AD dan BC disebut kaki trapesium. Ini ya, jadi DC sama AB itu adalah sisi sejajar, AD dan BC itu adalah kaki trapesium. Nah, sisi sejajar yang terpanjang yaitu AB disebut alas trapesium. Jadi yang bawah itu sisi alas. Nah, ini yang trapesium terpotong ya. Kalau yang ini yang lengkap itu yang ini. Jadi dia full, kanan kiri itu sama. Nah, seperti itu. Itu trapesium. Unsur-unsurnya. Jadi kita perkenalan dulu nih terkait bangun datar. Jenis trapesium. Yang pertama
Nah, ini jenisnya trapesium ya. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang itu apa? Artinya panjang sisi-sisinya itu bebas, dia nggak ada yang sama, itu ya. Tapi yang jelas adalah ada dua garis yang sejajar. Kalau tidak ada garis yang sejajar, dia bukan trapesium, itu ya. Maka di sini yang trapesium sembarang itu AD itu tetap sejajar dengan BC, yaitu dia sehadap. Kalau horizontal semua. Maka sisi AB tidak sama dengan BC, BC tidak sama dengan CD, dan CD tidak sama dengan DA. Nah, ini maksudnya adalah panjangnya. AD adalah alas gitu. Kemudian sudut A itu tidak sama dengan sudut B tidak sama dengan sudut C, dan sudut C tidak sama dengan sudut D. Kemudian trapesium sama kaki. Nah, yang namanya sama kaki artinya apa? Artinya kaki-kakinya itu adalah sama panjang. Tetap syarat yang pertama adalah ada yang sejajar sisinya. Nah, ini KN sejajar dengan LM. Nah, sisi KL itu sama dengan MN, itu ya. Kemudian sisi KN tidak sama dengan panjang LM. Nah, gitu. Kemudian yang sama sudutnya adalah sudut L sama sudut M, sudut K sama sudut N, itu sama besarnya sama. Ya. Kemudian trapesium siku-siku. Nah, ini ya yang tadi kita sebut dengan trapesium terpotong. Dia disebut trapesium siku-siku karena apa? Karena dia memiliki sudut siku-siku di dalamnya. Nah, gitu. Tetap syarat pertama adalah ada yang sisi sejajar. PS sejajar dengan QR. Nah, gitu. Sisi PQ tidak sama dengan panjang QR, tidak sama dengan panjang RS, tidak sama dengan panjang SP. PS adalah sisi alas, gitu ya. Kemudian P sama dengan Q sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, sifat-sifat trapesium ini ya. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Jadi yang berdekatan itu yang di sini itu adalah 180 derajat. Antara sudut P tambah sudut S itu artinya 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Jadi kalau pada sama kaki itu sudut-sudut alasnya itu sama antara ini atau di sini. P sama Q itu kalau sama kaki ini sama ya. Nah, SR juga sama kayak tadi yang dimaksudkan di depan. Nah, pada trapesium sama kaki panjang diagonalnya sama. Itu diagonal itu yang di tengah gini, SQ PR. Nah, itu. Tapi tetap garis diagonal itu adalah garis imajiner. Yang dimaksud garis imajiner adalah dia nggak kelihatan, dia sebenarnya nggak ada. Dia cuma dibuat untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Gitu. Kemudian trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Nah, tadi kalau trapesium siku-siku dia mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Oke, sekarang keliling dan luas segi 4. Keliling adalah jumlah kesemuaan sisinya, sedangkan luas adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Oke, kita mulai dari persegi panjang ya. Persegi panjang, kelilingnya adalah 2 panjang tambah 2 lebar, atau biasa disingkat dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau luasnya langsung ya P kali L gitu. Luasnya langsung P kali L. Oke, kita kembali. Persegi sekarang. Ini kurang sama ya, masih persegi panjang. Nah, kelilingnya adalah S tambah S tambah S. Nah, karena panjang S-nya itu sama, maka bisa disingkat dengan 4 kali sisi. Kemudian luasnya adalah sisi kali sisi, gitu ya. Dengan S adalah panjang sisi persegi. Sekarang keliling dan luas jajar genjang. Jajar genjang ya. Kelilingnya apa? Keliling ABCD. Nah, ini ya ABCD. Keliling AB-nya maka 2AB ditambah 2BC. AB karena AB dan DC ini sama, maka dia dijadikan satu. Jadi ini tambah ini. Kemudian AD dan BC, maka dia sama.
Ini sama ini. Makanya rumusnya ini sama kayak rumus keliling persegi panjang. Ya kan namanya jejer ginjang tadi apa? Jejer ginjang tadi kan persegi panjang penyok ya. Maka dia bentuk asalnya adalah persegi panjang. Maka kelilingnya adalah sama kayak persegi panjang. Kemudian luasnya. Nah luasnya itu karena dia nggak punya sisi yang tegak lurus, maka kita buat seolah-olah dia punya. Maka dia adalah tinggi. Nah tingginya itu adalah sama kayak lebarnya dia, gitu ya. Tinggi itu adalah sama kayak lebarnya dia. Maka di sini yang akhirnya luas dari jejer ginjang adalah alas kali tinggi, bukan setengah alas kali tinggi ya, bukan. Nah alasnya di sini adalah walaupun tingginya ini di sini ya, digambar, coba lihat di gambar. Ini walaupun tingginya di sini, alasnya itu tetap AB, bukan A sampai E, bukan, tapi tetap AB. Tingginya itu kita ambil yang di sini. Nah, dari alas, ujung alas sampai ujung atas, gitu ya. Itu tinggi. Maka alasnya tetap yang bawah A sampai B ini, kemudian tingginya adalah E sampai C. Itu ya, alas kali tinggi. Sama aja kayak di persegi panjang, itu panjang kali lebar, gitulah kayak secara garis besar. Kemudian jejer ginjang udah ya, layang-layang. Nah keliling dan luas belah ketupat, maaf. Oke, kita ke belah ketupat dulu. Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupat adalah sama kayak persegi, yaitu 4 kali S. Karena kita ingat tadi belah ketupat adalah persegi penyok, gitu ya. Kemudian luas daerah. Nah, luas daerahnya yang beda. Luas daerahnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 bisa dilihat ya, diagonal 1 itu yang vertikal ini, yang vertikal ya. Kemudian yang diagonal 2 itu yang horizontal, gitu. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Itu adalah belah ketupat. Kemudian benar. Belah ketupat sudah. Layang-layang. Layang-layang enggak ada. Oke, nah, nanti ya. Untuk layang-layang nanti kita bahas setelah trapesium ya. Oke, keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium itu sama, yaitu adalah dia pertambahan dari seluruh panjang terluar dari sisi yang ada. Nah, makanya di sini adalah pada trapesium ABCD kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ini ditambahkan semua. Kemudian luas trapesium adalah hasil kali jumlah sisi sejajar dengan setengah tingginya. Maka itu adalah kalimatnya. Maka rumusnya adalah luas kali setengah A tambah B. A tambah B ini adalah rusuk sejajarnya atau sisi sejajarnya, yaitu alas sama atap. Ya, alas sama yang atap. Kemudian dikali tingginya. Jadi total alas ditambah total atas, terus dikalikan T, kalikan tinggi dibagi 2. Gitu ya. Itu untuk luas. Kemudian untuk yang untuk yang layang-layang ya, itu dia sama dengan ini, sama dengan belah ketupat karena bentuknya sama. Dimana kelilingnya itu dia bukan 4S ya, tapi dia sisi layang-layang 1 tambah sisi layang-layang 2 tambah sisi layang-layang 3 dan sisi layang-layang 4. Ya, intinya adalah ditambahkan semua yang paling luar. Tuh. Kemudian untuk luasnya juga sama. Untuk layang-layang adalah setengah diagonal 1 ya, yang di dalam kali diagonal 2. Tuh. Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, begitu.
Baik, gitu anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita tadi sudah belajar mengenai garis yang spesial yang kemarin kita terpotong. Maka hari ini kita lanjutkan untuk garis spesial yang ada di segitiga. Juga kita sudah belajar mengenai luas dan keliling segitiga. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar terkait sifat unsur-unsur yang ada di segi empat dan macam segi empat, gitu ya. Ada apa? Persegi, persegi panjang, terus ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan ada trapesium. Kemudian kita juga sudah belajar terkait luas dan keliling dari masing-masing bangun segi empat tadi. Oke, anak-anak sekalian, jangan lupa ya, untuk tadi materinya dicatat di buku catatan masing-masing. Harapannya nanti bisa digunakan pada saat dibutuhkan untuk belajar, gitu ya. Oke, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.